Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-15, ayat yang kedua, yang berkata demikian. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seberapa sering kita menyadari bahwa Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, membuka dirinya untuk ditemukan oleh kita. Tuhan yang begitu besar dan berkuasa, tidak pernah menyembunyikan diri dari umatnya. Ia justru rindu untuk dijumpai dan dikenal oleh setiap pribadi yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Hal ini adalah panggilan indah bagi kita, bahwa dalam setiap waktu, di setiap kesempatan, kita bisa mendekat dan merasakan hadiratnya yang nyata. Tuhan bukanlah sosok yang jauh, tetapi sangat dekat dan berkenan ditemukan oleh hati yang rindu. Inilah salah satu hal terindah dalam iman kita, bahwa Tuhan selalu menyambut setiap orang yang dengan tulus datang kepadanya. Hal yang penting bagi setiap pembaharuan dan pemulihan kehidupan rohani kita sebagai umat Tuhan ialah hidup senantiasa mencari Tuhan. Allah bukan hanya berkenan ditemui oleh setiap umat yang mencarinya, akan tetapi di sisi lain, Ia juga akan menyediakan berkat-berkat, baik secara rohani maupun jasmani bagi umatnya. Sudah pasti semua orang ingin hidup diberkati Tuhan dengan melimpah, namun banyak dari kita seringkali merasa ragu atau tidak sabar dalam mencari Tuhan, terutama saat masalah datang bertubi-tubi. Padahal, ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan yang lebih dari cukup, berkat yang tak terduga, dan damai yang melampaui akal. Jika kita sudah berjumpa dengan Tuhan dan hidup tinggal bersama-sama dengan Dia, percayalah, hidup kita pasti akan diberkati. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia mencari Dia adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mencari Tuhan akan mengalami damai sejahtera di dalam hidupnya. Dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, mengatakan, karena negeri itu aman
dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, "Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru." Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita akan menikmati hidup dengan tenang. Tidak ada ketakutan atau kekhawatiran, sebab kita yakin Tuhan pasti memelihara dan menjaga kita. Damai ini bukan hanya ketenangan yang bersifat sementara, tetapi damai yang berakar dalam kepercayaan kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, orang yang mencari Tuhan akan menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan yang akan datang tepat pada waktunya. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 14 ayat 11-15 mengatakan, "Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, 'Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau.' Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Tuhan mengetahui kebutuhan kita jauh sebelum kita meminta, dan Ia setia memberikan pertolongannya pada saat yang paling tepat. Yang ketiga, orang yang mencari Tuhan pasti akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Di masa perjanjian baru dan masa sekarang, kehadiran Allah diwujudkan dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus menjadi sahabat dan penolong yang selalu siap memberi hikmat, menghibur, serta menuntun kita dalam jalan kebenaran. Yang keempat, orang yang mencari Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Jika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita, mintalah apa saja, pasti kita akan diberi. Ini adalah janji yang luar biasa. Dalam kesetiaan mencari Tuhan, kita memperoleh jaminan hidup yang utuh dan penuh berkat. Tidak hanya materi, tetapi juga sukacita, kedamaian, dan ketenangan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ini adalah janji Tuhan kepada kita yang mencari Dia dalam kesetiaan. Tuhan tidak pernah mengecewakan harapan orang-orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, marilah kita mencari Tuhan dalam kesetiaan sampai kita berkenan berjumpa dengan Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia, dan hadirat-Nya memenuhi kita.
Untuk itu, hiduplah di dalam pertobatan dan kekudusan, bertekunlah dalam doa, dan lakukanlah segala firman Tuhan dengan benar. Percayalah, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, menjadi umat yang setia mencari Tuhan adalah panggilan dan janji yang sangat luar biasa. Dengan mencari Tuhan, kita bukan hanya mendapatkan berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani yang tak terhitung nilainya. Damai sejahtera, pertolongan tepat waktu, kehadiran Roh Kudus, dan pemeliharaan Tuhan adalah milik kita yang setia mencari Dia. Mari terus bertekun dan mengarahkan hati kepadanya dalam kesetiaan dan ketulusan, karena Tuhan selalu berkenan ditemukan oleh hati yang rindu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan dan kesetiaan-Mu yang selalu terbuka untuk kami yang mencari-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menutup telinga-Mu bagi umat yang berseru kepadamu. Kami memohon, kiranya Engkau menuntun hati kami, agar tetap setia mencari-Mu di segala musim hidup kami. Jadikan kami umat yang haus akan kehadiran-Mu, yang rindu hidup dalam jalan-Mu, dan yang berpegang pada janji-janji-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu,
akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, dimanapun kami pergi dan berada. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.